Dengan segala kerendahan hati saya diminta oleh panitia kegiatan bersuci Ramadan kita takwa Palmerah mengisi di kajian Batu Zuhur di bulan suci Ramadan serta info kita ini juga ngaji Batu Mu'in betul gitu ya. Sekarang saya diminta kajian dan panitia pesan katanya kalau ngisi kajian Ramadan jangan lama-lama begitu katanya. Baik, termaktub dalam kitab Ta'limul Muta'allim namanya. Jadi kalau orang yang pernah pesantren pernah tahu ini kitab karena wajib, yang dikarang oleh Syekh Az-Zarnuzi. Kata beliau, Abdul ilmi ilmul hal wa abdul amal hifzul hal, kata Syekh Az-Zarnuzi. Jadi paling utamanya ilmu adalah ilmul hal dan paling utamanya amal hifzul hal. Jadi Ustaz, saya pengen belajar agama, ilmu apa yang pertama kali saya pelajari? Ilmul hal, kata Syekh Az-Zarnuzi. Jadi ilmu hal itu ilmu apa Ustaz? Ilmu keadaan, halan, kontan, keadaan yang menimpa dia. Misalnya bapak nggak tahu ngaji yang baik dan benar, belajar makhorijul huruf jauh lebih utama daripada belajar terbang. Gitu, itu namanya ilmu hal. Bapak nggak tahu wudhu yang baik dan benar, belajar wudhu yang baik dan benar lebih utama dari belajar tafsir, tasawuf dan lain sebagainya. Itu yang disebut ilmu hal. Bapak besok mau berangkat haji, bapak besok mau berangkat umroh, belajar umroh dan haji yang baik dan benar lebih utama dibanding belajar ilmu-ilmu yang lain. Itu namanya ilmu hal. Nah sekarang bulan suci Ramadan, jadi belajar bagaimana puasa yang baik dan benar jauh lebih utama dibanding belajar yang lain. Itu yang disebut ilmu hal. Termaktub dalam kitab Fathul Mu'in yang kita kaji. Ini sekedar mengingatkan. Saya dipilihkan tema ini siang, apa temanya panitia? Lupa deh ya. Ibadah puasa. Yang penting ada puasanya gitu ya. Jadi sebelum ingat nih, ini biar ada bekal pulang di rumah nih. Nanti sisanya sampai jam 1 saya akan ngaco belok sesuai dengan tema. Tapi ini ilmu yang kita bekal termaktub dalam kitab Fathul Mu'in. Saya yakin betul bapak-bapak udah paham betul bagaimana cara puasa yang baik dan benar karena udah tiap tahun kita laksanakan. Cuman biar nggak lewat dan jadi bekal, termasuk minal agsalil masnunati, begitu dalam kitab Fathul Mu'in, termasuk daripada mandi sunnah ila anqal likulli lailatin min ramadhana. Jadi mandi pada tiap-tiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi bapak kalau mau berangkat tarawih, bapak kalau mau berangkat sholat kan mandi tuh. Nah niatkan mandi sunnah. Berubah tuh mandinya bapak, berubah jadi ibadah. Bapak duduk di masjid nih, terus nggak niat iktikaf dengan orang yang duduk di masjid tapi niat iktikaf. Kira-kira mana duduk yang dinilai pahala? Niat. Karena ibadah dan bukan ibadah direken dari niatnya. Gitu. Bapak mandi hari Jumat, biasa saja berangkat kerja pagi-pagi. Yang satu niat menghadiri Jumat, yang satu nggak niat apa-apa, sama-sama berangkat kerja pagi-pagi hari Jumat. Mana mandi yang berpahala? Niat. Nah, ntar malam praktekin. Kalau puasa yang lain, insya Allah Bapak udah paham betul. Tapi ini tambahan dalam kitab Fathul Mu'in. Kalau mau mandi tiap malam ada mandi sunnah. Jadi kalau Bapak mau mandi terawih, mau mandi, ingat nih. Oh, ini termasuk mandi sunnah. Niatnya dengan bahasa apa Ustaz? Bahasa Indonesia saja. Allah nggak budak. Bahasa di dalam hati juga apa? Saya niat mandi sunnah di malam hari Ramadan. Yang kedua, ini ilmu dulu, kesononya ngaco belok. Yang kedua, ciri khas daripada Ramadan sholat tarawih. Ya, makanya kalau bisa jangan pernah bolong sholat tarawihnya, apalagi puasa. Tarawihnya kalau bisa jangan bolong. Pulang malam Ustaz capek. Jadi begini Bapak, kalau di sholat wajib ada rukun berdiri namanya. Jadi kalau Bapak sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salah satu rukun dari sekian banyak rukun berdiri. Jadi kalau Bapak sholat zuhur duduk tidak sah. Paham ya? Bapak sholat asar duduk tidak sah karena ada rukun berdiri. Kecuali sakit, lain urusan nih, kita nggak bahas di sini.
Nah beda dengan sholat sunnah. Bapak nggak sakit, bapak sehat, tapi sholat sunnahnya duduk sah, ya. Walaupun pahalanya separuh. Nah pulang kerja jam 11 malam, mau terawih capek, sholatlah sambil duduk sah, nggak apa-apa. Ini ilmu yang kedua nih. Bener ini, walaupun pahalanya separuh sah. Kalau mau dipraktekin di masjid juga nggak apa-apa ya. Besok di sini sholatnya terawihnya duduk begitu. Nah, karena ada orang lewat, kok dia sholat terawihnya duduk. Kayaknya pada PA semua. Ngaji gitu ya. Jadi itu dua dah sebelum saya sesuai dengan tema yang dikasih ke saya. Jadi ada dua tuh ilmu, mudah-mudahan manfaat barokah dan itu juga buat saya dan juga semua saling mengingatkan. Saya nggak ada kepentingan apa-apa. Mandala ala khairin falahu ajru mislu fa'ilin. Baik, sekarang sesuai tema. Bapak, Tuhan pernah menciptakan makhluk yang pasti baik. Malaikat namanya. Nggak ada ceritanya itu malaikat ingkar kepada Tuhan. Kalau diperintah A, pasti A. Diperintah B, pasti B. Diperintah C, pasti C. Nggak ada ceritanya malaikat ingkar. Walaupun dalam Quran pernah tercatat juga dalam sejarah, ada malaikat yang pernah ingkar. Namanya Harut wa Marut. Wa ma anzalna ala malakaini bi Babila Harut wa Marut. Kalau Bapak sering tadarus, di surah Al-Baqarah ketemu itu ayat. Wa ma anzalna ala malakaini bi Babila Harut wa Marut. Tidak kuturunkan dua malaikat di Babilonia namanya Harut wa Marut. Itu malaikat namanya Harut wa Marut. Jadi malaikat itu jumlahnya berapa Ustaz? Banyak. Yang tahu cuman Allah. Cuman yang wajib diketahui 10. Dari Jibril sampai dengan Ridwan 10. Mikail, Israel itu malaikat yang wajib. Tapi malaikat yang gak wajib banyak betul. Itu ada nama malaikat namanya Harut wa Marut. Nah itu malaikat tafsir Jalalain. Itu malaikat gedeg, tahu gedeg? Bahasa Jawanya gedeg apa sih? Asal bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa mangkel. Bahasa Padang gedeg apa? Dongkol. Dongkol melihat manusia yang maksiat mulu. Kata malaikat, seandainya aku jadi manusia, pasti aku akan taat. Terdengar ini. Nah, diijabah oleh Allah, akhirnya dikasih tulang dan daging, dikasih nafsu. Kan malaikat gak punya nafsu. Dikasih lapar, dikasih haus. Singkat kata, malaikat ini tergelincir berbuat maksiat. Apa? Berzina. Dikasih duit dia gak mau. Ya. Dikasih pangkat gak mau. Dikasih gratifikasi dia tolak. Malaikat ya. Disodorin perawan. Goyangnya. Akhirnya melakukan perzinahan. Kalau Bapak dulu sering nonton TV, adalah TV dulu saya ingat betul ada apa namanya jejak Rasul. Dulu ada jejak Rasul tuh di Baghdad itu ada sumur yang disebut sumur Harut wa Marut, tempat menyiksa Harut wa Marut. Karena habis berbuat berzina dikasih pilihan opsi, mau disiksa sekarang apa ntar yaumil kiamah. Namanya malaikat udah melihat neraka, sekarang aja katanya. Kalau ntar berat betul. Akhirnya digantung kepala di bawah, kaki di atas, di sumur sampai yaumil kiamah. Namanya Harut wa Marut. Jadi malaikat kalahnya sama perempuan. Ya, apalagi pengurus masjid. Iya, apalagi pengurus jadi wajar ya, apalagi manajer ya. Makanya dia tiap hari naik kereta kan seger katanya, seger ya, boleh tahajudnya lancar. Tapi kalau mau perempuan biasanya rada godek ya. Orang kalau orang rajin ke masjid godeknya mau perempuan rata-rata begitu. Bagaimana tadi? Ya. Malaikat. Jadi Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti baik, namanya malaikat. Allah abadikan dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Ini ngomong-ngomong tumben mic-nya bagus nih. Anggarannya di kan ciri masjid yang anggarannya banyak, mic-nya bagus. Ya. Sama dingin, kalau masuk dingin tuh berarti anggaran kasnya banyak. Kan ada masjid kita masuk gerah ya, itu kasnya nggak ada. Sama mic-nya error. Ini tumben mic-nya bagus mas. Sebelum Ramadan udah emang begitu pengurus masjid, mic jam mati, nggak boleh mati jam. Ya, harus begitu, jadi merebut tuh harus begitu. Ini kan rumah Tuhan, rumah sendiri aja kalau bocor buru-buru. Rumah Tuhan kan mati buru-buru.
Karena ngurusin masjid itu lain. Innama ya'muru masajidallah. Innama itu hadat asar. Kalau Bapak belajar tafsir itu innama hadat asar. Jadi orang yang ngurusin masjid itu memang sudah orang-orang pilihan. Ya. Jadi nggak sembarangan orang. Dia udah pilihan. Makanya biasanya godaannya janda gitu. Bagaimana tadi? Malaikat. Jadi kata Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6 tadi, la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi itu malaikat enggak pernah melanggar perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Malaikat namanya. Jadi Allah pernah menciptakan makhluk yang pasti baik, enggak ada ceritanya malaikat ingkar. Dibilang A pasti A, pokoknya siap 86, itu namanya malaikat. Nah, Allah juga pernah menciptakan makhluk yang pasti jelek, yang pasti ingkar, yang pasti di neraka. Kalau diperintah A pasti B, diperintah B pasti C, diperintah D pasti seterusnya dan seterusnya. Setan namanya. Iblis setan. Dan Allah juga pernah menciptakan makhluk nggak ada di antara duanya. Apa namanya? Binatang, kebo, kambing, ayam. Itu kalau udah mati selesai urusannya. Nggak ada ceritanya itu ayam kayaknya di surga karena dipakai buat hajatan sunatan. Nggak. Itu kambing kayaknya di surga enggak dan lain sebagainya. Binatang kalau udah mati udah selesai urusan. Nah, ada makhluk di antara keduanya, tengah-tengah. Dia berkemungkinan baik kayak malaikat dan dia bisa berkemungkinan jahat kayak setan. Siapa namanya? Nah, dua makhluk pasti tadi itu bertempur dalam kerajaan roh dan jiwa guna memenangkan pertempuran itu. Kalau yang menang setan, tak ubahnya itu manusia kayak setan. Kalau yang menang malaikat, tak ubahnya itu manusia kayak malaikat. Boleh jadi Bapak pernah lihat sanak famili dan editolan mitra kerja, ya Allah, baiknya keturunan. Rajin ke masjid, rajin duha, rajin tahajud, baik sama yatim. Sayang sama teman kerja, mau negor, murah senyum, gak pernah marah, ramah orangnya. Saking ramahnya Ustadz, pagi senyum, siang senyum, sore senyum, kadang-kadang Ustadz sama tembok senyum, PA, nggak pernah marah, royal orangnya Ustadz. Ya Allah, kalau dia datang kita girang. Jadi kalau sama orang royal kan kita resep ya, sama orang yang sering traktir kita resep secara fitrah. Makanya filosof Islam menganggap bahwa manusia itu cenderung baik. Kan kalau lawannya, antitesisnya kan ada filosof yang mengatakan bahwa manusia itu cenderung egois, cenderung menerjang, tapi dipatahkan ini. Kita itu secara fitrah demen sama orang yang baik sama kita, sama orang yang royal, sama orang yang dermawan. Senang kita secara fitrah tuh. Soalnya Nabi bilang, as-sahi, dermawan, orang dermawan, qoribun minallah, qoribun minan nas, qoribun minal jannah, ba'idun minan nar. Kita lagi nongkrong nih Bapak, lagi ngopi, terus orang yang royal datang, girang kita, bingung gitu. Ya, ada orang yang sering ngeraktir, saking bayarnya nggak boleh ngeliat orang melomo, lu melomo aja gocap, ya. Kita kalau melihat dia resep, kita diajak jalan sama dia nih, mitra kerja kita ada yang baik betul, kita diajak sama jalan sama dia, berebut orang. Ya, ada orang ngomongin jelek, kita yang marah, jangan lu ngomongin dia baik orang, gue yang marah nih, begitu kalau ada orang baik. Kayaknya kita pengen nyender aja sama orang baik ya. Kalau kata orang Betawi, kayak punya semaran kunyuk ya. Jadi orang kayaknya resep aja sama dia ya. Itu orang baik. Beda dengan al-bakhil. Al-bakhiru qoribu minan nar, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah. Orang pelit itu pasti jauh. Secara fitrah kita nggak seneng main sama orang yang pelit. Kita lagi nongkrong nih, yang pelit datang, memble kita ya. Gitu ya, si rese datang begitu. Kita kalau diajak jalan sama orang pelit, pasti kita mengutarakan alasan untuk tidak bisa ngikut sama dia. Siapa yang mau ngikut? Mohon maaf, banyak alasan. Kita ngomong sama teman kita, gue berteman sama dia seminggu, berat badan gue turun. Ada jajannya. Jadi kalau ada orang menang, berarti ya Allah Ustaz, orangnya baik betul, orangnya dermawan, murah senyum. Pasti kita sepakatnya orang kayak malaikat banget ya, nggak ada marahnya. Nah berarti malaikat telah memenangkan pertempuran tuh pada diri orang tersebut. Tapi di lain sisi
Kita juga pernah melihat mitra kerja, teman, kawan, saudara yang kelakuannya ya Allah munkarat, nggak pernah ke masjid Ustaz, nggak pernah sholat, maksiat melulu, nggak pernah puasa. Siapa di sini yang baru tumben puasa bulan ini? Hah? Kan ada teman kita kalau bulan Ramadan kalahnya berapa? 30 gitu. Kamu kalau puasa tahun ini berapa? 30. Kalau ada yang kalah 30, saya saranin pindah agama aja ya. Syaratnya 30. Munkarat. Kita sepakat ya Allah, ini orang kayak setan banget. Berarti setan telah memenangkan pertempuran pada diri orang tersebut. Lalu apa kaitannya dengan puasa, Ustaz? Saya kutip hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan mondar-mandir pada diri manusia lewat aliran darah. Persempit, perlemah kata Ghazali dalam kitabnya. Kata hadisnya sampai situ yang sahih. Kalau terusannya ulama bilang dhaif. Yang sahihnya sampai situ. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam titik. Cuman Ghazali nambahin. Hadis juga cuman dhaif, cuman buat fadhail amal enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam muqaddimah hadis Arba'in, fadhail amal itu enggak apa-apa buat ceramah. Asal jangan buat istinbat hukum. Yang buat istinbat hukum itu cuma 2, hadis hasan atau hadis sahih. Jadi menurut derajat hadis itu cuma 3. Menurut hadis, menurut kualitas kan bisa dilihat dari sudut pandang yang lain, tapi menurut kualitas cuma 3. Pertama hadis sahih, yang kedua hasan, yang ketiga dhaif. Hukumnya apa ini Ustaz? Boleh. Mana dasarnya? Ini hadis sahih. Boleh. Ustaz ini hukumnya apa? Gak boleh. Mana dasarnya? Ini hadis hasan. Ustaz ini boleh gak? Gak boleh. Mana dasarnya? Ini hadis dhaif. Gak boleh. Hadis dhaif itu kata Imam Nawawi buat ceramah saja, buat fadhail amal. Nah, hadis sahihnya sampai situ. Sesungguhnya setan mondar-mandir pada diri manusia lewat aliran darah. Perlemah lalu lalang setan bil ju'i wal atas. Perlemah lalu lalang setan dengan lapar dan dahaga. Jadi puasa nih yang kita lakukan adalah satu metodologi yang Allah kasih, yang agama suruh untuk memenangkan pertempuran. Coba lihat tujuan orang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun. Kita intermezzo sedikit. La'alla itu dalam gramatikal Arab itu artinya moga-moga. Jadi kalau ada orang Arab bilang la'allakum turhamun, mudah-mudahan deh kamu dirahmati. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu beruntung. Itu la'allah tuh artinya litaroji, mudah-mudahan. Tapi kata Imam Jalaluddin Asyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam tafsir Jalalain. Jadi kalau orang pernah mondok tahu ini kitab namanya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu artinya tafsir 2 jalan, Jalalain, 2 jalan. Karena yang ngarang Jalaluddin Asyuti dan gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Jalaluddin Al-Mahalli bikin tafsir, nggak sempat karena meninggal, diteruskan oleh muridnya, namanya Jalaluddin Asyuti. Tersebutlah ini tafsir, disebut tafsir 2 jalan, disebutlah tafsir Jalalain. Itu kitab wajib kalau pesantren Bapak, kalau Bapak mondok tuh wajib ngaji kitab ini, namanya tafsir Jalalain. Nah, kata pengarang tafsir Jalalain, masa Allah bilang moga-moga sih? Nggak pantas. Jadi kalau Allah dibenturkan kepada firman-firman Tuhan, artinya litahqiq, pasti. Masa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu puasa, mudah-mudahan dah kamu bertakwa. Masa Tuhan bilang begitu? Nah, Allah berarti litahqiq, artinya pasti. Jadi barang siapa puasa Ramadan, pasti takwa. Pasti Allah yang janjinya. Pasti takwa. Nah, takwa apa definisinya? Imtisarul awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahi sirran wa alaniyah. Lihat definisi takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Lihat dengan definisi malaikat tadi dalam surat At-Tahrim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi sama definisi malaikat dengan takwa. Jadi puasa yang kita lakukan ini adalah membentuk manusia-manusia paripurna. Berhubungan dengan etos kerja tadi. Manusia-manusia yang berintegritas, manusia-manusia yang jujur, manusia-manusia yang amanah. Makanya Bapak, di akhir bulan Ramadan kenapa kaca air mata kita kayaknya cetek banget? Sepertinya kita melankolis gitu. Kalau ada
takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat orang-orang terdekat, ingat ayah yang udah meninggal, ingat orang terkasih. Tak terasa air mata menetes di pipi kita. Kok kenapa kita jadi melo Ustadz kalau di akhir Ramadan? Ingat kampung halaman, ingat teman-teman terdekat, orang yang pernah menyakiti kita, kita kayaknya mau maafkan saja mereka. Kita udah kayak malaikat Ustadz. Nah itu tadi la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu memang membentuk manusia-manusia paripurna, manusia-manusia yang kayak malaikat. Persoalan timbul Bapak, berapa kali kita puasa seumur hidup kita? Kalau hari ini usia kita 20 tahun dan pentaklifan, perintah puasa itu dimulai di 15 tahun waktu balik taklif mukallaf, berarti udah 5 tahun, 5 kali kita puasa Ramadan. Ya, kalau hari ini usia kita 30, berarti sudah 15 kali kita puasa Ramadan. Kalau hari ini 40, kita sudah 25 kali puasa Ramadan. Kalau hari ini kita 50 tahun, berarti sudah berapa? 35 kali dalam seluruh kita. Mana janji Allah yang pasti takwa itu? Kok Ustadz kenapa setelah Ramadan kami masih tetap menerjang? Kenapa setelah Ramadan kami masih sering merekap dana? Kenapa setelah Ramadan kita nggak jarang berangkat ke masjid? Kenapa setelah Ramadan kita masih tetap zalim? Berarti mana janji Tuhan yang pasti takwa tadi? Jangan salahkan puasanya, tapi ya persen pelakunya. Secara etimolog, puasa itu artinya al-imsak, menahan. Kata bahasa Arab, kalau menahan itu ada dua, menahan dari atau menahan dengan. Nah puasa itu kata ulama bukan hanya menahan dari, tapi harus juga menahan dengan. Kalau hanya menahan dari, tapi menahannya tidak dengan juga, artinya dengan perintah Allah, aturan Allah dan lain sebagainya, yang kita dapat cuma lapar dan dahaga. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal. Berapa banyak orang yang puasa hanya dapat lapar doang, dahaga, tapi fadilah puasa tidak dapat. Bapak nggak makan dari beduk subuh sampai beduk maghrib, tapi tetap melihat yang maksiat matanya, melihat yang demplon, masih ngomongin yang anu kuping. Bapak lagi nggak puasa tuh dalam Islam, tapi bapak lagi diet. Kalau bapak tidak makan dan minum dari beduk subuh sampai maghrib, tapi maksiat tetap jalan, bapak pindah makan saja. Makanya ada orang yang setelah Ramadan berat badannya naik, ada nggak? Saya kayaknya naik. Jadi nggak kefokus kepada makan dan minuman saja. Puasa itu kata Ghazali ada 3. Ada puasa orang awam yang lapar dan dahaga doang, tapi mata tetap jalan, kuping tetap jalan maksiatnya, mulutnya tetap jalan. Nah harus ada rem. Makanya seandainya puasa tidak disyariatkan, kata sebagian pakar, niscaya kita akan mempuasakan diri kita sendiri. Karena puasa itu begitu luar biasa. Orang yang mau dioperasi itu sama dokter disuruh puasa. Bayangin 12 bulan perut kita nggak istirahat. Ada 1 bulan agama kasih untuk istirahat. HP kalau terus-terusan lowbat, kudu ada jenjang dia dicas. Nah ini 1 bulan kita dicas. Makanya seandainya nggak ada syariat puasa, niscaya secara fitrah kita akan mempuasakan diri kita karena manfaat begitu tingginya di puasa. Makanya Nabi bilang sumu tasihu, puasalah kalian maka sehatlah kalian. Kembali ke konteks, berarti ada something error dalam puasa-puasa kita. Puasa itu harus menahan dari dan dengan juga aturan. Ada puasa jawari, panca indera. Jadi bedain dengan di luar puasa Ramadan. Misalnya naik kereta, misalnya siapa sini yang naik kereta kalau pagi-pagi? Ranger gitu. Misalnya ada cewek demplon banget, kalau di luar Ramadan, kalau tanjakan ngeden minta gigi 1, kalau udah lancar minta gigi 2, kalau udah mau ngebut 3, 4, 5 dan seterusnya. Ibadah kan begitu ya secara fitrah. Umur udah 40 nih, badiah umur udah 50, taraweh tambahin witir dan lain sebagainya, tambahin tahajud, kan ngeden. Nah puasa juga begitu. Bayangin kalau sekarang usia 50 tahun berarti udah 45 kali ya? Bener ya? 45 apa 35? 35 kalau diambil 15. Berarti udah 35 kali kita puasa seumur hidup. Mana janji takwa, sensasi lazat dalam ibadah kok kita tidak temukan yang ulama-ulama janjikan. Ya itu tadi, puasa-puasa kita harus berangkat dari taraf yang paling dasar untuk naik. Yang tadi bukan lapar. Kalau tiba nggak makan bapak, anak saya juga pada puasa. Yang SD
Kalau timbang makan nggak minum doang, anak kita juga banyak yang nyampe maghrib. Tapi apa yang membedakan puasa kita dengan mereka? Kualitas ibadah itu pertama dari pemahaman. Oh, kita lagi melakukan. Ketika melihat cewek yang demplon misalnya, mohon maaf saya contohnya ini karena emang kita laki semua ya. Masa contohnya laki-laki ya, masih jeruk makan jeruk ya. Tentu harus ada batasan. Oh, saya lagi puasa. Astagfirullah. Lagi mau ngomong jelek, saya lagi puasa. Nah, yang tinggi nanti niatnya aja udah gak ada. Jelimet dah, teori itu jelimet. Ini pokoknya penceramah ngomongnya begitu semua, jelimet. Ini konsep. Jadi kalau Bapak pengen naik kualitas ibadahnya dari tahun ke tahun, ya Pak ya, mudah-mudahan buat kita. Ini kata ulama juga, saya kutip juga. Ngomong kalau tanpa data kan ngigo namanya. Jadi kalau pengen puasanya naik, teorinya gimana Ustaz? Resepnya apa? Jelimet tadi mah, puasa jawari, puasa niat, puasa amu, panca indera. Oh, ribet gitu mah. Ini intinya nih. Insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat buat saya, kita semua, amin. Kalau pengen naik puasa kita dari tahun ke tahun, kata ulama nih, apa? Hatamkan Quranul Karim. Hatamkan. Ada di sini yang umurnya udah tua kayak begini, belum pernah seumur hidup ngatamin Al-Quranul Karim. Ngaku mengikut Nabi Muhammad, ngaku orang Islam, seumur hidup belum pernah ngatamin Al-Quranul Karim. Naudzubillah. Mumpung belum terlambat, mumpung belum pensiun, mumpung Allah kasih usia, hatamkan Al-Quran. Nanti konsep-konsep ulama yang jelimet tadi, menjaga mata, menjaga lisan, menjaga telinga, tercover semuanya dengan membaca Al-Quran. One day, one juz kalau bisa. Berarti malam takbiran sudah khatam. Ya, kalau pengen naik kualitas ibadah kita, karena Quran dengan puasa seperti koin bermata dua. Syahrul Ramadan allazi unzila malam Lailatul Qadar. Quran itu kayak koin bermata dua. Jadi orang puasa dengan Quran itu kayak koin bermata dua. Jadi hanya puasa tapi tidak ada Qurannya. Ini kayak ada something missing. Ada sesuatu yang hilang. Makanya Bapak kalau pengen menghatamkan, kalau pengen kualitas ibadah itu naik, hatamkan Al-Quranul Karim di tengah-tengah kesibukan. Ustaz bacanya di mana? Di masjid silakan. Di rumah bagus Ustaz, bagus. Ada datanya. Nawiru manazilakum bi tilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan baca Al-Quran. Pak, kita ini ayah, kita ini kepala rumah tangga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Masa ayah enggak pernah baca Quran, anak nggak pernah lihat papahnya baca Quran? Alhamdulillah. Rumah gersang tuh kita yang bikin, rumah adem tuh kita yang bikin. Siapa? Ayahnya, bukan bininya, bukan anaknya, tapi orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Rumah gelap, rumah terang, itu tergantung bapaknya. Benar, duitnya halal, duitnya haram, itu berimbas. Karena setiap dosa itu berkonsekuensi logik. Jangan bawa Tuhan ketika masalah hidup bertulit-tulit. Begini datang, itu datang. Ma'asobakum min sayyi'atin fa min nafsik, ma'asobakum min hasanatin fa min Allah. Baca Quran di rumah. Setelah pulang sholat, setelah pulang kerja, bismillahirrahmanirrahim. Anak kita pulang dari mana-mana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia masuk kamar, dia kan ngomong apa-apa, tapi dia lihat ayah dan papahnya baca Quran. Cekat betul pada memori hadisnya, ya Allah, papahku orang baik, ayahku orang baik. Jadi di luar ketika dia mau nyekek narkoba, kebayang wajah ayahnya lagi baca Al-Quran. Berasa betul bapak kalau orang tuanya udah pada meninggal dunia. Oh, berasa betul. Saya ditinggal mati 86, berasa betul. Jadi kalau mau nakal, jadi terbayang wajah ayah yang baca Quran. Nawilu manazilakum bi tilawatil Quran. Rumah yang sering dibacakan Quran, kalau kawakibi bis sama, seperti bintang. Itu rumah siapa kata penduduk langit? Oh, ini rumahnya sebulan. Nah, momennya yang tepat memang Ramadan. Ramadan tuh momen yang tepat. Bukan berarti kita hari-hari yang lain tidak spesial, tapi kayak password. Kalau belum waktunya kan belum pas. Kayaknya Ramadan paling pas merubah keluarga kita juga. Karena dia ada malam Lailatul Qadar. Ada kata ulama itu bukan, ada yang dibilang secara esensi saja, ada yang bilang bahwa Lailatul Qadar itu secara hakikiyun memang turun malam itu, tanggal itu, tapi ada ulama yang bilang itu hanya esensi, hanya suasana. Dia bisa turun kapan saja begitu. Karena konteks malaikat turun itu banyak dalam Al-Quran.
yang bilang Allah Tuhan kami, sumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Kalau konteksnya malaikat. Sayyidina Umar itu kan coba melihat Toha, berubah hidupnya 180 derajat. Lihat ada ulama-ulama sufi yang terbaik. Itu kadang-kadang momen, boleh jadi momen itu datang waktu Ramadan, dan itu memang potensinya lebih dekat. Yang boleh jadi waktu melihat anak di kamar, ya Allah, anak semakin besar, ya Allah, kita udah semakin menua. Boleh jadi suasana itu datang sehingga hidup kita berubah 180 derajat. Dan Ramadan memang tepat. Karena apa? Kita lagi puasa. Potensi ikhlasnya dekat betul sama Tuhan nih kita. Mohon maaf Bapak. Saya mau cerita dulu. Saya ini di pesantren Jawa Timur itu ada peraturan di pesantren itu wajib tahajud. Nah, saya ustaz dan wajib. Kalau ada orang yang nggak tahajud, santri, saya berdirikan. Paginya saya berdirikan di lapangan, baca Yasin 1 jam di bawah terik matahari. Setiap hari wajib tahajud. Perasaan anehnya Bapak, saya nggak merasa bangga. Ya, saya nggak merasa bangga. Saya tiap malam tahajud. Kenapa? Karena semuanya tahajud. Ya, saya mau bangga sama siapa? Ya, semuanya tahajud. Pas saya pulang ke rumah, baru tahajud 2 malam. Pagi-paginya udah sombong. Yang lain belum tentu tahajud, gua doang nih. Nauzubillah. Puasa Ramadan sama juga. Ada gak tadi nih sekarang Bapak bangga saya puasa Ramadan hari ini? Gak ada. Coba puasa Senin Kemis, Bapak puasa Senin Kemis, terus melihat ada orang lagi ngerokok, minum kopi, pasti hati Bapak, busuk, ngomongnya doang, gua doang yang paling bener nih. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman. Bayangin itu. Makanya kata guru saya, kalau belum kuat imannya secara akidah, yang begitu-begitu itu tar dulu, yang wajib-wajib aja dulu. Karena khawatir menjadi bangga. Karena godaan orang yang mendekati Tuhan, baru mendekati Tuhan, itu setan menghembuskan lu paling baik sekampung, lu yang paling suci, udah yang lain ngomongnya doang sebakul. Buktinya tuh dia daripada merokok, lu puasa Senin Kemis. Nah, kalau kita tinggi hati, kita semakin jauh. Nah, di Ramadan nih nggak ada perasaan bangga kita puasa. Ikhlas itu lebih dekat. Makanya kata hadits qudsi, as-shaumu li wa ana ajzihi. Puasa itu untukku dan aku. Makanya setelah Ramadan kita sedikit melankolis, kita sedikit cengeng. Orang yang imannya tinggi itu cengeng, Bapak. Jadi kalau Bapak pengen tahu saya imannya tinggi apa rendah, Bapak sendiri yang tahu. Nggak bisa orang lain. At-taqwa haqqun. Ini kayaknya imannya lebih tinggi dari ini. Kok Ustaz tahu yang satu jenggotan, yang satu kagak? Kesian yang nggak punya jenggot. Enggak, tak ketahuan. Yang ini pakai sorban Ustaz, imannya paling tinggi ini. Enggak, at-taqwa haqqun di sini. Yang tahu kita sendiri. Cirinya apa? Ada indikasi. Kayak dokter kan mendiagnosa pasti ada indikasi. Kita juga begitu. Iman saya lagi tinggi apa rendah? Di mana Ustaz ngetahuinya? Nah, salah satu cirinya gampang bergetar. Gampang merinding kalau nama Tuhan disebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz datanya mana? Wa idza dzukirallah wajilat. Kalau nama Tuhan disebut gampang nangis, cengeng orang itu iman begitu. Merinding. Kalau nama Allah disebut merinding. Ustaz saya sering merinding Ustaz kalau lewat kober. Nah, itu lain kasus. Nah, orang yang udah puasa sebulan, malam takbiran coba, takbirin dah tuh, malam takbiran, itu melu. Kayaknya pengen ngeluarin harta aja, pengen berbagi dengan sesama. Kayaknya orang-orang yang pernah menyakiti, pengen kita maafkan, kita buka lebar-lebar. Kayak kita pengen meluk, walaupun dia telah menyakiti kita. Itu tadi. Jadi pertama, ya udah jam 1 cukup. Ada sesi tanya jawab panitia. Kalau ada boleh ya. Belum saya tutup, tapi kesimpulannya adalah puasa membentuk manusia paripurna. Yang tadi apa? Tadi temanya lupa sih. Udah pokoknya begitu deh ya. Puasa bikin kita kuat. Itu dah ya temanya, puasa bikin kuat. Makanya Nabi Daud sering puasa. Nih Pak, ini closing. Jadi puasa setelah Ramadan yang paling utama puasa Daud namanya. Jadi puasa sekarang, besok kagak. Puasa sekarang, nomor 1 Ramadan, nomor 2 puasa Daud, Senin Kemis nomor 3. Nabi yang ngomong. Nabi Daud karena sering puasa, hatinya lembut. Saking lembutnya Daud, itu kalau megang besi lumer sama dia. Besi lumer,
Makanya mukjizatnya bikin baju baja. Jadi pakai tangannya, bukan ditempa, bukan. Bayangin besi lumer, apalagi jagoan. Makanya jagoan kalau di depan orang yang sering puasa udah nggak bisa berkutik, karena ada aura. Bukannya klenik, bukannya irasional, rasional. Kita punya kawan nih, akrab, marah sama kita, nggak usah bilang. Kita punya feeling, dia kayaknya marah sama gua. Ada feeling. Orang yang sering puasa ada auranya ya kan. Bener itu bukan saya bohong. Tukang kayu itu tiba, bukan Jati nih. Kok tahu? Saya tukang kayu Ustaz. Sakti apa bukan? Bukan, dia pengalaman. Seorang auditor ngelihat catatan tahu di markup. Bukan sakti tapi paham. Jadi jangan dikit-dikit klinik, jangan dikit-dikit irasional. Rasional dan argumentatif. Nah, Nabi Daud itu sering puasa. Saking hatinya lembut. Makanya kalau dia ngaji Zabur itu burung berhenti saking merdunya suara. Jadi orang mendengar suara kayak bayi kan kalau nggak punya dosa nangis jam 2 malam bayi. Siapapun yang mendengar pasti jantung dan hatinya kayak yang diiris-iris. Padahal anak siapa tahu kita nggak tahu. Tapi jam 2 malam nangis. Kita memilukan suaranya. Seakan-akan menyayat-nyayat jantung kita. Bayi yang nggak punya dosa. Bayi kita sedot ingusnya, sedep, baik ya. Coba Pak Haji Arif sedot. Karena orang nggak punya dosa, tawanya, senyumnya bikin gembira sekelilingnya. Itu orang gambaran orang yang nggak punya dosa. Jadi kayak membawa keberkahan ke sekeliling. Makanya bapak kudu bangga kalau ada anak muda, misalnya ada orang rajin ibadah, boleh jadi itu divisi, itu perusahaan semakin meningkat karena ada orang-orang yang taat kayak gitu. Membawa suasana itu ke bawah. Nabi Daud kalau dia baca Zabur, merdunya ada dia. Nah, harus dicatat. Nabi Daud istrinya 100. Fakta sejarah itu. Nabi Daud bininya 100. Nabi Sulaiman itu lahir dari istri yang 100. Makanya setelah Ramadan kayaknya rada genit sama janda, malu. Karena auranya keluar. Orang lagi puasa itu tanya Pak Haji, kayaknya katanya janda ditegur janda mulu karena dia sering puasa Senin Kamis. Kembali ke konteks, waktu udah jam 1 lewat itu. Jadi kesimpulannya adalah puasa membentuk manusia baru. Sebelum saya tutup, boleh jadi ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kamu persilakan. Kalau ada, kalau nggak ada tutup deh ya. Ini udah haus. Jawab terus. Baik, kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan yang penting ditengokin ya. Masih tak takwa sebulan ini Ramadan. Biasanya ngaji tiap Senin kan prek. Ya, kata Mas Tri yang penting dilihatin teman-teman ya. Kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan puasa tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan semakin menyempurna dan menyebabkan asbab turunnya takdir kita, panjang usia kita dalam taat. Amin. Dan kita sanggup mengarahkan istri dan anak-anak kita juga untuk taat kepada Allah. Amin. Entah itu murah rezeki, asbab kita kumpul nih, kita ngaji, i'tikaf, salat jamaah. Entah itu murah rezeki, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak soleh dan soleha, istri kita juga begitu soleha. Juga kita, pokoknya apapun takdir baik. Mudah-mudahan Allah turunkan buat kita asbab kita berkumpul. Nah, hari ini ya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 1 lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.